Ya, jadi pada dasarnya graf isomorfik itu adalah graf yang sama, hanya penampakannya dalam bentuk geometrinya itu berbeda. Jadi, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa G1 dan G2 ini isomorfik, tapi G1 tidak isomorfik dengan G3 dan otomatis G2 juga tidak isomorfik dengan G3. Nah, ini adalah contoh-contoh yang isomorfik juga. Ya, jadi yang A ini adalah dua buah graf isomorfik. Jadi yang ini kita perhatikan ada 8 simpul. Yang ini pun juga ada 8 simpul. Dan kalau dihitung sisinya pun akan sama. Dan kalau kita perhatikan derajatnya pun juga sama. Derajat dari setiap simpul di graf yang ini sama dengan 3 ya. Simpul yang ini 3, simpul yang ini derajatnya 3, ini 3, dan seterusnya. Semua simpul berderajat 3. Kalau yang di di graf yang satu ini, ternyata semua simpulnya pun juga berderajat 3. Kalau kita perhatikan ya, kotak yang di dalam, atau 4 simpul yang di dalam, ini semuanya berderajat 3. 4 simpul yang di luar pun juga berderajat 3. Sama halnya dengan yang graf 3 graf yang B ini ya. Ini 3 graf yang saling isomorfik. Ada berapa nih? Ada 10 simpul, di mana masing-masing simpulnya itu berderajat 3. Ini pun juga sama, masing-masing simpul berderajat 3. Yang ini juga sama, masing-masing simpul berderajat 3 dengan 10 simpul. Jadi, dari definisi graf isomorfik bisa kita simpulkan bahwa dua graf itu dikatakan isomorfik jika mematuhi syarat ini. Pertama, jumlah simpul sama. Kedua, jumlah sisi juga sama. Ketiga, jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Jadi, simpul yang sama, jumlah derajatnya sama. Tapi ternyata ketiga syarat ini belum cukup menjamin. Misalnya yang ini, kita lihat korespondennya. Kita perhatikan bahwa di sini yang disebut anting-anting ya, alias yang berderajat 1, itu adalah U, V, dan yang ini. Yang ini bisa W yang kiri, paling kiri, dan yang paling kanan. Sekarang kita perhatikan bahwa X di sini dia berderajat 3. Dia akan setara dengan Y di sini, yaitu berderajat 3. Tapi kita lihat bahwa X yang berderajat 3 ini bertetangga dengan yang derajat berapa saja? Berderajat 1, yang ini berderajat 1, yang ini berderajat 2. Jadi, dia bertetangga dengan derajat 1, 1, 2. Sedangkan Y di sini, dia bertetangga dengan yang berderajat 1, 2, 2. Itu ya, jadi yang ini tidak isomorfik. Karena yang berderajat 3 alias X dan yang di sini berderajat 3 alias Y itu ternyata tidak berkoresponden karena X di sini yang berderajat 3 di sini bertetangga dengan simpul yang berderajat 1, 1, 2. Sedangkan Y di sini bertetangga dengan simpul yang berderajat 1, 2, 2. Yang ini 1, 1, 2, yang ini 1, 2, 2. Jadi berbeda. Maka graf ini tidak isomorfik. Ya, ini adalah contoh graf isomorfik antara G1 dan G2. Dan graf isomorfik itu kalau ditunjukkan dalam matriks ketetanggaan, dia akan menghasilkan matriks yang sama. Asal kita tahu yang berkorespondennya yang mana dengan yang mana. Misalnya G1 dengan G2. Ini E pasti berkorespondennya dengan Z ya. Karena dia sama-sama berderajat 1. Sekarang yang V itu bisa, V ini bisa kita ambil yang berkoresponden dengan yang D, karena dia bertetangga dengan yang 1, 3, 3. Ini juga sama, 1 bertetangga dengan yang berderajat 3, 3 juga. Ya, lebih jelasnya ini. Jadi nanti yang E tadi jelas sama dengan yang Z. Yang D tadi jelas sama dengan yang V. Ini ya, D dengan yang V. Kemudian W itu ternyata samanya dengan yang C. C dengan yang W. Kemudian B dengan yang Y. A dengan yang X berkorespondennya ya.
Jadi kayak cuma mengganti nama simpul saja, biar untuk membedakan bahwa G1 dan G2 ini graf yang berbeda, tapi mereka isomorfik. Dan ternyata ketika dibuat menjadi matriks, ketetanggaan hasilnya sama. Matriksnya sama. Jadi itu adalah syarat dari isomorfik. Jadi kita tentukan kalau mau melihat isomorfik atau tidak, kita lihat dulu korespondennya antara simpul A, korespondennya dengan simpul yang mana di graf yang satunya lagi. Kemudian setelah itu sudah tahu yang saling berkorespondennya, kemudian dibuatlah matriks ketetanggaan. Sehingga bisa kita cek, kalau matriksnya sama berarti dia isomorfik.